Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Salvana Adistia Hidayah dari kelas MN21C dengan NIM 202100800082. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengendalian resiko dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian pengendalian resiko, yang kedua strategi mengendalikan resiko keuangan, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, pengertian pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengelola, mengurangi, atau mengatasi potensi dampak negatif dari resiko dalam suatu organisasi atau proyek. Pengendalian resiko melibatkan identifikasi resiko, evaluasi potensi dampaknya, dan pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko tersebut. Yang kedua, strategi mengendalikan resiko keuangan. Pertama ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi aset keuangan dapat membantu mengurangi resiko investasi. Lalu yang kedua, analisis resiko dan perencanaan keuangan. Melakukan analisis resiko menyeluruh terhadap keadaan keuangan dan mengembangkan rencana keuangan yang mempertimbangkan potensi resiko. Lalu yang ketiga, pengelolaan utang. Mengelola utang dengan bijaksana termasuk memantau tingkat utang, bunga, dan jadwal pembayaran. Yang keempat, manajemen likuiditas. Memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial. Yang kelima ada hedging. Penggunaan instrumen keuangan seperti opsi atau kontrak berjangka untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai aset atau mata uang. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Secara teratur, memantau kondisi keuangan, mengevaluasi resiko, dan menyesuaikan strategi pengendalian resiko sesuai keadaan ekonomi dan bisnis yang berubah. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Memastikan bahwa staf yang terlibat dalam manajemen keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang resiko keuangan dan dapat mengimplementasikannya praktik terbaik untuk mengendalikannya. Yang kedelapan ada asuransi. Menggunakan produk asuransi yang sesuai untuk melindungi aset dan keuangan dari resiko tertentu. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi properti adalah contoh produk asuransi yang dapat membantu melindungi dari resiko keuangan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi keuangan. Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola resiko keuangan secara lebih efektif. Sistem informasi keuangan dan perangkat lunak analisis resiko dapat membantu dalam proses ini. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Pengendalian resiko merupakan suatu keharusan dalam manajemen organisasi atau keuangan. Identifikasi resiko, pengembangan strategi, pemantauan yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan adalah elemen-elemen kunci dari proses ini. Strategi mengendalikan resiko keuangan harus disesuaikan dengan tujuan, toleransi resiko, dan konteks khusus, dan melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia yang terlatih. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, organisasi atau individu dapat mengelola resiko dengan lebih efektif, menjaga stabilitas keuangan, dan meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.